Muhatong Semua Anggota, Hormat pada Beizun. Silakan Jiang Beizun naik ke panggung. Anak muda, lihat dulu siapa dirimu. Cepat berlutut. Jika kamu mengacaukan upacara, aku akan mengorbankanmu. Jiang Feng, di sini tidak ada seorang pun yang bisa kita lawan. Cepat berlutut. Aku rasa lebih baik aku tetap berdiri. Mencari mati, sudah lama aku tidak melihat. Anak muda yang begitu sombong. Setelah senior Jiang naik ke panggung, aku pasti akan memenggal kepalamu di depan umum. Untuk menenangkan kemarahan senior. Benarkah? Silakan Jiang Beizun naik ke panggung. Bukankah kalian ingin menemui Jiang Beizun? Akulah Jiang Beizun. Sekarang, siapa yang pertama? Anak muda, benar-benar mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Anak muda, benar-benar mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Ini tidak mungkin. Kepala keluarga Kong adalah salah satu petarung terkuat di Jiangcheng. Tapi dia dikalahkan oleh seorang menantu dalam satu gerakan. Ayah. Aku sudah 10 tahun tidak bertarung. Jadi sementara ini, anak muda ini mengambil keuntungan. Seseorang dengan kemampuan seperti Jiang Beizun. Setidaknya berusia 60 tahun. Keturunan Jiang ini sekarang menjadi sangat kuat. Aku harus segera memastikan kekuatannya dan melaporkan kepada pemimpin muda. Ikuti aku, kita akan membunuhnya di tempat ini untuk menghormati Beizun. Tunggu. Kepala keluarga Kong, jika sekelompok petarung ini serang anak muda ini secara bersamaan, mungkin akan menimbulkan kecaman. Orang ini bilang, dia adalah Jiang Beizun. Aku punya alat uji, coba saja. Ini benar-benar hebat, Meneer Huang. Ini adalah genta langit. Konon, genta ini terbuat dari besi langit yang tak bisa dihancurkan. Bahkan petarung tingkat langit pun tidak bisa menggerakkannya. Pukulan penuh, genta akan berbunyi 2 kali. Daripada saling membunuh, lebih baik biarkan anak muda ini mencoba. Seberapa kuat dia, coba saja. Xiang Feng. Genta ini bukan genta biasa, kamu hanya perlu membuatnya berbunyi sekali. Meskipun kamu lolos. Bukankah kamu mengaku sebagai Jiang Beizun? Ayo, biarkan semua orang melihatnya. Pukul lonceng, buktikan sendiri. Bunyikan sekali. Kalian semut, pantaskah kalian mengatur dan berbicara tinggi tentangku?
Bicara besar. Jangan kira kamu berhasil menyerang diam-diam. Mengejutkan tuan kami takkan takut padamu. Semuanya, lihat bagaimana aku menaklukkannya. Banyak bicara. Ini. Sambat Paisan. Bunny sekali adalah master. Bunny dua kali adalah grandmaster. Bunny lima kali. Ibu, cepat berlutut. Jiang Feng memang adalah Jiang Beizun. Dia bukan lagi menantu kecil di keluarga kita. Kami salah menilai orang. Ingat untuk menyampaikan pesan. Katakanlah pemuda keluarga Jiang dari yang belum melupakan masa lalu. Ini kakak ipar atau Jiang Beizun ya? Aku lihat semua orang berlutut, kita berlutut atau tidak? Senior. Jika besok di upacara penerimaan murid, Kong Mingzhe mengajukan permintaan seperti itu. Harap jangan setuju. Mengapa tidak? Tidak heran saat itu, aku merasa suaranya begitu familiar. Ini tidak mungkin. Kamu hanya menantu keluarga Liu, tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kamu adalah Jiang Beizun? Ini pasti trik kalian untuk menipuku. Ini tidak mungkin. Ayah. Bagaimana kamu? Damn. Sebelumnya tidak tahu wajah senior, banyak kesalahan. Mohon maafkan kesalahan kami. Kong Tianhai. Bahkan jika anakmu tidak menggangguku hari ini, aku tetap tidak akan menerimamu sebagai murid. Kalian berdua ayah dan anak berbuat kejahatan di Jiangcheng, merusak di mana-mana. Bagaimana mungkin aku bergaul dengan orang seperti kalian? 3 tahun lalu. Keluarga Kong merencanakan untuk meracuniku dan membuang mayatku di hutan. Jika bukan karena aku masih menyimpan satu nafas, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Liu Chenfei juga akan menjadi milik keluarga Kong, yang bisa kalian kendalikan dengan mudah. Lucunya, kamu masih berani datang untuk meminta menjadi muridku. 3 tahun yang lalu. Cepat, cepat. Sudah selesai? Sudah mati, Tuan Muda. Mulai sekarang, tidak ada yang berani merebut Nona Liu Chenfei dari Anda. Saya mengerti. Ternyata 3 tahun lalu, Jiang Feng bukan menghilang atau melarikan diri. Dia dirkini oleh keluarga Kong. Kakak, kita selalu salah menuduhnya. Hari ini, upacara besar. Dengan darah keluarga Kong, kita panaskan arak untuk mengibarkan bendera. Ini semua salah paham. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya benar-benar tidak tahu. Ini semua perbuatan anak durhaka ini. Sekarang, saya akan menyerahkannya kepada Beizun. Hidup atau mati, semuanya terserah Anda. Saya hanya mohon, biarkan saya pergi. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahkan anak kandung sendiri bisa dikorbankan. Harimau pun tidak memakan anaknya. Orang seperti Anda. Apakah Anda bisa dianggap sebagai bencana bagi Jiangcheng? Begini saja. 10%. Karena Anda sudah menerimanya. Tinggal atau pergi. Terserah Anda. Ayah, kamu baik-baik saja? Cepat pergi, Senior Jiang. Apakah kita membiarkan keluarga Kong pergi begitu saja? Liu Chenfei masih ada. Jangan terlalu berdarah. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Kong di Jiangcheng. Liu Chenfei. Bukankah kamu bilang tidak akan menipuku lagi? Tuan Muda Yandu. Jiang Beizun. Bagaimana seharusnya aku memanggilmu? Masih ada berapa banyak hal yang tidak aku ketahui tentangmu? Jangan sentuh aku.
aku sulit menerima ini. Biarkan aku mencernanya perlahan, Jiang. Tuan Jiang Beizun. Maaf, Liu Chenfei. Pergi Simiwa. Ayah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu masih berani bertanya padaku. Semua ini salahmu, anak sialan. Yang menghancurkan usaha besar keluarga Kong. Kalau bukan karena kamu, rencanaku untuk menyatukan kota Jiang tidak akan gagal. Aku ingin sekali menyantap kulitmu dan menguliti tulangmu hidup-hidup. Aku. Kenapa harus aku? Siapa yang tahu Jiang Feng adalah Jiang Beizun? Siapa yang tahu kalau sekelompok sampah itu bahkan tidak bisa membunuh seseorang? Kalau tidak, bagaimana bisa ada hari ini? Kamu selalu saja menasihati ini dan itu. Setiap kali kamu memarahiku habis-habisan. Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku sedikit pun? Anjing sialan, kamu masih berani membantah. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Kamu harus pergi dan meminta maaf. Mungkin masih ada ruang untuk bernegosiasi. Kalau tidak, ketika Jiang Beizun benar-benar marah. Aku sendiri mungkin tidak bisa selamat. Apa yang kamu tunggu? Segera bantu aku duduk. Anjing sialan yang tidak punya mata. Aku juga tidak peduli caranya. Ini yang kamu ajarkan padaku. Ayah. Saya Pa. Bagus. Sifat seperti ini cocok untuk bekerja untukku. Kepala rumah tangga Huang. Kamu tadi melihat semuanya, kan? Dia yang memaksaku. Kalau bukan karena dia memaksaku untuk mati, aku tidak mungkin akan. Kamu salah. Yang memaksamu bukan dia. Tapi Jiang Feng. Jiang Beizun, apa yang ingin kamu katakan? Ini adalah tuan muda keluarga Huang. Huang Tianzang. Tuan muda datang ke kota Jiang khusus untuk membantumu. Kenapa kalian? Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu salah. Bukan aku yang ingin membantumu. Tapi anjing terlantar seperti kamu. Masih punya sedikit nilai manfaat. Hanya itu saja.
Tahukah kamu, Jiang Feng Jiang Beizun, siapa sebenarnya? Menantu keluarga Liu. Siapa di Jiangcheng yang tidak tahu? Menantu keluarga Liu. Itu hanya taktiknya untuk bertahan hidup saat itu. Identitas asli Jiang Feng adalah putra keluarga Jiang dari Yan. Salah satu yang lolos dari perang Jiazi. Mari kita buat kesepakatan. Bukankah kamu ingin balas dendam? Aku akan memberimu kesempatan ini. Liu Chenfei, coba rasakan. Wangi sekali, kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Cepat beritahu aku, bagaimana bisa kamu adalah Jiang Beizun? Jiang. Senior Jiang Beizun. Anda sekarang sudah terkenal di seluruh Jiangcheng. Mengapa harus merendahkan diri di keluarga kelas 2 ini? Membuat sup ini. Ro-uro. Cepat makan, setelah makan ini. Nanti tidak ada lagi. Liu Chenfei. Kakak, aku benar-benar akan makan. Kurang ajar, anak ini, kenapa tidak mengerti sopan santun? Bangun, 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 ibu, bangun. Ini tempat dudukku. Sekarang Beizun adalah kepala keluarga kita. Kamu tidak lihat, di luar ada antrian panjang. Mereka ingin menjelat kita. Ini semua adalah hasil kerja keras menantu baikku ini. Kepala keluarga tentu harus yang pertama mengambil sumpit. Mana ada kamu yang makan duluan? Menantu baik, kamu setuju, kan? Beizun, bagaimana rasanya? Jika masakan rumahan ini tidak sesuai selera Anda, aku akan segera menelepon Song Hello. Mereka akan mengirim koki bintang 5, aku jamin. Hidangan andalan mereka, Yulong Jin, rasanya. Aku tidak akan bicara lagi. Liu Chenfei masih duduk di sini ngapain? Masak dan buat dua hiding game. Malam ini, aku dan adik ipar tidak akan berhenti minum. Baik, baik, baik. Aku ingat, di mana kakek? Masih ada sebotol anggur yang disimpan lebih dari 50 tahun. Aku akan ambilkan untuknya. Cukup. Kakak, tenanglah. Maaf. Aku sedikit kehilangan kendali. Sekarang aku harus memanggilmu Jiang Feng. Jiang Beizun atau Pangeran Muda Yandu. Aku benar-benar sudah tidak bisa membedakan. Berapa banyak hal lagi yang tidak ku ketahui tentangmu. Dibandingkan sekarang, aku lebih memilih kamu tetap seperti Jiang Feng dulu. Setidaknya tidak membuatku merasa asing. Liu Chenfei. Apapun diriku, kamu adalah istriku. Aku hanya ingin menjadi suami yang baik untukmu selama ini. Aku juga punya alasan tersendiri. Iya, Kak, tadi di upacara pengangkatan guru. Kita baru tahu juga, selama 3 tahun ini, kakak ipar kita juga tidak hilang begitu saja. Pasti dia punya banyak alasan. Bukan 3 tahun. Liu Chenfei. Tapi 1000 tahun penuh. Kak Zhang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ada apa? Bicaralah di sini. Bicaralah. Kong Tianhai meninggal. APA. Kong Tianhai sebagai ahli senior. Bagaimana bisa tiba-tiba meninggal? Kemarin di upacara, meskipun aku menyerang sekali, tapi tidak sampai meninggal. Setidaknya bisa membuatnya menderita dan bertahan sebentar lagi. Kalau begitu, Kong Tianhai dalam keadaan terluka parah, dibunuh oleh seseorang. Benar,
dan orang yang membunuh Kong Tianhai. Anda pasti tidak tahu siapa. Siapa? Kong Mingzhi, memang benar. Sekarang keluarga Kong sudah jatuh. Kong Mingzhi hilang tanpa jejak. Kemungkinan besar. Kabar. Benar-benar tidak terduga. Kong Mingzhi ini begitu kejam. Bahkan ayah kandungnya pun dia berani bunuh. Ya ampun, aku sudah bilang dari dulu. Orang bermarga Kong ini kejam. Sekarang kamu baru tahu kan? Ini memang membuatku agak terkejut. Kong Tianhai. Sepanjang hidupnya. Sampai mati mungkin tidak pernah terpikir. Bahkan mati di tangan anaknya sendiri. Sang ayah ingin mengorbankan anaknya. Anak ingin membunuh ayahnya, bisa disebut kasih sayang ayah dan anak. Ada satu hal lagi yang sangat rumit. Ada kabar bahwa keluarga Huang dari Yandu sedang memimpin sekelompok pengikut. Tiba di Jiangcheng. Ingin menemui Anda. Keluarga Huang dari Yandu. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Jiang Feng. Apa yang sebenarnya terjadi di Yandu tahun itu? Tahun itu, Huang Tianzong, putra keluarga Huang, menggunakan adik perempuan saya sebagai wadah untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam pertarungan, saya tidak sengaja melukai Huang Tianzong. Untuk menghindari keluarga Huang, ibu saya diam-diam mengirim saya ke Jiangcheng. Menyembunyikan identitas, hidup dalam ketakutan. Tetapi keluarga Jiang dibantai. Saya dan keluarga Huang tidak bisa hidup berdampingan. Kakek. Tahun itu, Perang Jiazi. Keluarga Jiang menjadi korban kejahatan. Keluarga Jiang yang pernah jaya di Yandu, sekarang hanya tersisa Jiang Feng, satu-satunya keturunan. Tidak pernah terpikir, keluarga Jiang yang pernah jaya. Raksasa bisnis di Yandu. Begitu saja runtuh. Kak Jiang, sekarang Anda sangat berkuasa. Mengapa tidak kembali ke Yandu, membangun bisnis baru, seperti ini? Dengan reputasi Anda dan kemampuan saya, kita bisa sepenuhnya mengumpulkan kekayaan. Kita. Apakah kita kenal? Lihatlah, keluarga Liu di Jiangcheng. Hari ini akhirnya makmur, ini. Masalah yang bisa dihindari, mari kita hindari. Menantu yang baik. Bagaimana menurut Anda? Sekarang, nama Beizun telah tersebar ke seluruh dunia. Ini adalah kesempatan emas untuk menguasai Yandu. Beizun, jika Anda ingin menguasai Yandu, saya bersedia menjadi tangan kanan Anda. Ambil keputusan. Diam semua. Berikan ruang untuk Xiao Jiang dan Liu Chenfei. Tak kusangka, kakak ipar menanggung begitu banyak. Seharusnya aku tidak memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Kakak, jangan mengeluh kakak ipar menyembunyikan sesuatu darimu. Liu Chenfei. Maafkan aku. Jiang Feng. Seseorang yang mengingkari sumpah, menghilang tanpa kabar selama 3 tahun. Apa haknya untuk bersumpah lagi? Mengapa aku harus mempercayaimu lagi? Bukankah kau bilang tidak akan menipuku lagi, Pangeran Muda Yandu? Jiang Beizun. Bagaimana seharusnya aku memanggilmu? Berapa banyak lagi hal yang tidak ku ketahui tentangmu?
Liu Chenfei. Aku tidak ingin kamu ikut khawatir tentang masa lalu. Terlalu banyak hal yang terjadi belakangan ini. Aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Mengapa kau menanggung begitu banyak kesulitan sendirian tanpa mengatakannya? Mengapa kau harus menanggung semuanya sendirian? Masalah keluarga Jiang sudah berlalu. Mengatakannya hanya akan membuatmu tambah khawatir. Cerita tentang Beizun panjang sekali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahumu. Mengapa aku menjadi seperti ini? Dan tentang masa lalu Yandu ini. Aku tidak ingin kamu dan keluarga Liu terlibat. Bagaimanapun juga, aku berharap kau memberitahuku semua yang terjadi dulu. Apakah kau pikir kau menyinggung keluarga Huang, keluarga nomor 1 di Yandu? Aku akan meninggalkanmu? Jika kau benar-benar berpikir seperti itu, kau salah menilai siapa Liu Chenfei ini. Liu Chenfei. Terima kasih. Aku salah paham tentang semua itu. Sekarang aku memikirkan hal lain. Status dan posisimu sekarang, aku benar-benar tidak tahu. Harus bagaimana aku bersikap padamu. Berikan aku waktu. Boleh? Baik. Keluarga Huang dari Yandu membawa 3 ahli tingkat langit. 100 ahli tingkat bumi Puncak tiba di Jiangcheng. Harap Tuan datang besok untuk pertunjukan bela diri. Jiang Feng. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Cari mati. Keluarga Huang dengan alasan mengunjungi Anda, mengajak Anda bertarung di lapangan latihan, katanya bertarung. Tapi mengerahkan 3 master besar, ini pasti ada niat jahat. Benar, saat ini, seluruh kota Jiang bahkan Yandu sudah tidak ada yang tidak tahu. Hanya para petarung yang datang menonton, sudah memenuhi kota Jiang. Ditambah lagi, Anda, senior, dan urusan lama dengan keluarga Huang. Besok Anda mungkin harus bertarung. Sepertinya semua orang menunggu Huang Tianzong datang dengan pasukannya. Menyaksikan di lapangan latihan. Menginjak tulangku dan menguasai dunia, itu baru masuk akal. Apakah kalian tidak takut terkena imbasnya? Di bawah sarang yang runtuh, tidak ada telur yang utuh. Dengan gaya kejam keluarga Huang. Jika Tuan Jiang kalah, kita semua mungkin tidak bisa menghindari nasib buruk. Oleh karena itu, besok, jika Tuan Jiang membutuhkan apapun, MU Hetang tidak akan menolak. Keluarga Lu juga begitu. Tuan Jiang. Jika besok benar-benar ada pertarungan, Hongling bersedia menjadi pelopor. Aku punya urusan lama dengan keluarga Huang. Kalian tidak perlu ikut campur. Pertarungan besok pasti tidak akan di lapangan latihan. Kalian tidak perlu datang. Sudah waktunya menyelesaikan semuanya, Huang Tianzong. Selesai sudah, Kak. Aku baru saja punya kakak ipar Beizun. Sekarang sudah hilang. Apakah keluarga Liu juga akan segera hilang? Sudah, jangan bicara lagi. Jiang Feng sudah punya rencana. Besok pasti akan aman. Kak, aku tahu, aku pasti percaya pada kakak iparku. Tapi kali ini kekuatan keluarga Huang terlalu besar. Meskipun kakak ipar sekarang berada di posisi teratas di kota Jiang, masih jauh dari keluarga top Yandu yang mengerahkan semua kekuatannya. Aku dengar, Huang Tianzong membawa 3 master besar bersamanya. Perbedaan antara kedua pihak terlalu besar. Daripada kamu terus berpikir macam-macam di sini, lebih baik pikirkan cara yang baik. Selama ini, Jiang Feng sendirian yang menanggung semuanya. Aku sebagai istrinya. Bagaimana bisa kita hanya memikirkan diri sendiri? Kakak, kamu tidak marah pada suamimu? Saat dia paling sedih dan kesal, aku tidak bisa membantunya. Bahkan tidak bisa memahaminya. Apa hakku untuk marah padanya? Hanya saja, aku masih belum bisa melewati batasan dalam hatiku. Itu juga benar. Jika itu terjadi padaku, suami biasa tiba-tiba berubah menjadi
pahlawan super yang dikagumi semua orang. Aku mungkin juga akan begitu. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Lebih baik pikirkan apa yang harus dilakukan besok. Pemuda keluarga kaya, berbakat, namun tetap disiplin. Sangat rajin. Dibandingkan denganmu, Kong Mingse di masa mudanya hanya bermain-main. Sanggup memalukan. Untuk mencapai puncak, hanya ada satu jalan. Yaitu, berusaha lebih keras dari semua orang. Kamu pikir menjadi pemuda keluarga nomor 1 di Yandu itu mudah? Pemuda yang bijaksana. Kong Mingse akan mengingatnya seumur hidup. Ngomong-ngomong, meskipun ada 3 ahli besar yang hadir, tapi kekuatan Jiang Feng sekarang sangat kuat. Untuk berjaga-jaga, kita perlu menyiapkan cara untuk menghindar. Coba jelaskan. Pemuda tidak tahu, Jiang Feng. Kelemahan terbesarnya adalah istrinya. Liu Chenfei, baik. Ini akan kuserahkan padamu. Jika besok kita bisa memusnahkannya, aku akan menganggapmu yang paling berjasa. Baik. Lu Qingtian, apakah kamu tertarik untuk membuat kesepakatan? Kakak, suamimu pergi diam-diam. Dia tidak ingin membuatmu khawatir jika kita pergi. Bukankah itu hanya akan merepotkannya? Aku tahu itu. Tapi sekarang Jiang Feng dalam bahaya. Sebagai istrinya, bagaimana bisa aku hanya menunggu di rumah? Apapun yang terjadi hari ini, aku akan tetap bersamanya. Kakak, Tunggu. Kamu tidak boleh pergi. Minggir. Kong Mingse dan keluarga Huang berencana menangkapmu. Menggunakanmu untuk mengancam Jiang Feng. Sebelum urusan di pihak Jiang Feng selesai. Kamu diam di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana. kakak, kamu, kenapa tiba-tiba berubah? Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Aku juga berpura-pura setuju membantu Kong Mingse menangkapmu. Jika kamu benar-benar peduli pada Jiang Feng, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri dulu. Aku tetap akan pergi, apapun yang terjadi. Aku akan hidup dan mati bersama Jiang Feng. Karena kamu sudah bulat tekadmu, aku akan memberitahu keluarga Lu. Mereka akan melindungimu dengan baik. Ayo kita pergi. Kakak. Tidak, kenapa kamu juga ikut? Pertarungan antara ahli seperti ini. Kamu pikir akan seperti Kong Tianhai? Berkelahi dengan gegap gempita? Tempat mereka berada, orang biasa tidak akan menemukannya. Ikutlah denganku. Saudara King Tian, kenapa terburu-buru sekali? Bawa pergi. Jiang Beizuan. Tidak pernah terpikir, sisa keluarga Jiang yang melarikan diri dari Yandu dulu, sekarang berubah menjadi Beizun yang dihormati semua orang. Dunia ini memang tak terduga. Hanya saja aku tidak menyangka, kamu masih berani datang untuk mati. Jika aku tidak datang, bagaimana kamu bisa masuk ke neraka? Sombong, Jiang Beizuan. Aku dengar kamu menguasai ilmu petir. Hari ini, kami bertiga ingin mencobanya. Hanya dengan kalian. Jauh dari kata meminta pelajaran. Mencari mati. Silakan. Masuk.
kami malah terjebak dalam ilusi si kecil Jiang Beizun. Tempat ini di mana? Kekuatan spiritualnya melimpah. Apakah ini surga? Dia ada di sana, hanya dengan pandangan sekilas, ini tidak mungkin. Tekenen yang diasilkan vegeta menakutkan. Kenapa bisa seperti ini? Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari ilusi Black Yu. Jiang Feng, aku akan membuatmu menyesal. Hidup datang ke dunia ini. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan pada Jiang Feng? Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Bagus. Kamu memang tidak mengecewakanku, Tuan muda. Saya merasa terhormat bisa dipercaya olehmu. Adalah kehormatan bagi saya. Segera setelah Anda memberi perintah, saya akan berusaha sekuat tenaga, tidak akan menolak. Baik. Kalau begitu, saya akan menggunakan sisa nilai terakhirmu. Bagaimana? Nilai terakhirmu adalah menggunakan tubuhmu untuk membuka dunia ilusi Blood Phantom. Ini di mana? Kamu adalah hadiah besar yang saya berikan untuk keluarga Jiang. Jiang Feng, bagaimana kabarmu? Jiang Feng. Bunuh saja dia. Kakak, Jangan masuk. Ini adalah 400 tahun yang lalu. Dunia ilusi Blood Phantom yang diciptakan oleh 10 master kuno. Tak disangka, benda terlarang seperti ini jatuh ke tangan keluarga Huang. Begitu masuk, tidak mungkin bisa keluar lagi. Sepertinya kamu gemetar. Biar saya tebak. Kamu sangat takut. Hadiah ini, apakah sangat kejam? Lagi pula, hanya dengan membunuhmu, dia bisa keluar dari dunia ilusi ini. Apakah kamu sudah siap menyaksikan dengan mata kepala sendiri, orang yang mencintaimu, dengan tangannya sendiri membunuhmu? Ya. Saya sangat takut. Saya takut Jiang Feng. Dia tidak tega membunuhku. Jiang Feng, cepat lakukan. Jiang Feng. Jiang Beizun, saya penasaran. Apa yang akan kamu pilih? Jiang Feng. Liu Chenfei, jangan khawatir. Saya telah berlatih selama ribuan tahun, kali ini kembali. Hanya ingin menjadi Jiang Feng NU. Apa level kultivasinya? Kaisar Dewa, saya tidak peduli. Pedang, datang. Hancurkan. Tidak baik, dia akan memaksa membuka dunia ilusi ini. tidak mungkin, orang di dalam dunia ilusi tidak bisa memaksanya terbuka. Ini adalah fakta yang diakui. Apakah kamu mengatakan? Senior, kamu berniat mengorbankan seluruh kekuatanmu sebagai harga. Dengan kekuatanmu sendiri, membuka langit dengan tangan kosong. Untuk seorang wanita, kamu akan melepaskan semua kekuatanmu. Bagaimana kamu berani? Jiang Feng, cepat berhenti. Jiang Feng. Jika benar pengorbanan saya yang diperlukan, maka saya rela. Selama ini, saya telah memahami ketulusanmu, dan juga memahami perasaan saya sendiri. Jiang Feng. Cepat, Jiang Feng, cepat berhenti. Pasti ada cara lain. Jiang Feng. Liu Chenfei.
9 kaisar immortal ini. Saya tidak akan melakukannya lagi. Segalanya telah ditentukan. Jiang Feng. Ah, Jiang Feng. Huang Tianzong. Kamu kalah. jangan mendekat, kamu gila, kamu benar-benar gila. Jangan mendekat. Saya beritahu kamu, saya adalah pewaris utama keluarga terbesar di dunia. Saya adalah raja baru yang akan menyatukan semua praktisi. Saya beritahu kamu, saya adalah raja itu, bagaimana mungkin kamu bisa keluar? Saya adalah raja dunia ini, kamu tidak mungkin keluar. Kemenangan dan kekalahan. Tidak apa-apa. Jiang Feng. Liu Chenfei. Sekarang saya sudah kembali. Tidak ada Jiang Beizun. Tidak ada 9 kaisar immortal. Hanya suamimu, Jiang Feng. Cuaca ini sangat bagus. Liu Chenfei, kamu pasti menderita selama ini. Asalkan kakek baik-baik saja. Liu Chenfei rela melakukan apa saja. Dan juga Xiao Jiang, selama saya sakit. Pasti kamu mengalami banyak kesulitan. Tenang saja, apapun yang dikatakan orang Liu lainnya. Saya, orang tua ini, akan selalu menyediakan sepasang mangkuk dan sumpit untukmu. Kakek, kamu terlalu khawatir. Sejujurnya, saya tidak pernah memiliki keluhan terhadap keluarga Liu. Beberapa orang di keluarga Liu memang tidak saya sukai, tapi itu hal yang berbeda. Kalau bukan karena Anda yang bersikeras merawat saya dulu, saya tidak akan seperti sekarang ini. Perasaan ini, Jiang Feng selalu mengingatnya di hati. Kamu bisa melihat ini dengan jelas, saya jadi lega. Liu Chenfei, Jiang Feng adalah orang yang bisa diandalkan. Kalian harus saling memahami dan saling mengerti. Anda tenang saja. Saya akan mengorbankan diri saya untuk melindungi Liu Chenfei dengan sepenuh hati. Dulu, saya yang selalu melindungi Liu Chenfei. Sekarang, akhirnya ada orang yang bisa menggantikan saya melindunginya. Liu Chenfei, besok saya ingin kembali ke rumah tua di Nankang untuk membersihkan makam. Saya merindukan nenekmu. Di depan sana sedang melihat ikan, ya? Tidak menyangka, kamu benar-benar bisa ilmu pengobatan. Kalau tidak, kamu pikir apa yang saya lakukan selama saya hilang ini? Manusia harus belajar sesuatu. Jiang Feng, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kakek mungkin benar-benar. Tidak heran Yo Baxiong begitu sopan padamu, memang seharusnya begitu. Memiliki kemampuan menyembuhkan orang. Itu juga bisa dianggap sebagai keahlian. Jiang Feng, kamu benar-benar berbeda dengan dulu. Saya sudah bilang, kali ini kembali adalah untuk menebus kesalahan yang pernah saya lakukan padamu. Meskipun kamu sekarang lebih maju dari dulu, tapi kamu tetap harus berusaha keras dan menunjukkan performa yang baik. Jangan sombong dan puas diri. Saya mengerti. Saya akan membuktikan diri saya dengan tindakan nyata.
Tapi jangan bilang saya cerewet, meskipun sekarang kamu bisa sedikit ilmu pengobatan. Tapi itu hanya ilmu pengobatan ala kadarnya. Jangan habiskan semua energimu untuk hal ini. Kota Jiang menyimpan banyak orang besar. Sekarang meskipun kamu sudah lebih maju, tapi jangan seperti dulu, terlalu impulsif. Baik. Kemampuanmu ini di hadapan para ahli sejati. Kamu harus tahu cara menyembunyikan kelemahan. Saya tidak ingin kamu mengalami kecelakaan. Saya hanya berharap kamu bisa hidup dengan aman dan tulus. Menyembunyikan kelemahan, saya? Kamu mengerti saja sudah cukup. Cepat turun ke danau dan rebut. Selamat kepada tuan rumah mendapatkan ikan mas. Bagaimana dengan hal yang saya minta untuk kamu lakukan? Tuan rumah Qi, surat tantangan sudah dikirim, dijadwalkan besok siang. Gunung Tianshuan, kuil Yungwan. Tapi, aku khawatir. Jiang Beizun ini. Apakah dia tidak berani menerima tantangan? Tidak. Dia pasti akan pergi. Sejak zaman dahulu, begitu dendam naik ke pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang punya alasan untuk bersembunyi. Kita yang berlatih. Semua mengejar satu kata, bersaing. Bersaing untuk sumber daya, jaringan, dan keberuntungan. Jika Jiang Beizun takut sebelum pertarungan, bagaimana menurutmu, dunia akan melihatnya? Keskiwi kodepannya. Dengan wajah apa dia bisa tinggal di Jiangcheng? Aku mengerti, Anda memintaku untuk memberitahu keluarga Lu, dan meminta para pahlawan dunia persilatan menjadi saksi. Ada makna lain seperti itu ya? TAPI. Keluarga Kong itu. Kong Tianhai si rubah tua ini. Dengan berpura-pura mati, dia mundur ke belakang layar. Benar-benar menipu kita semua. Sekarang dia menyebarkan kabar. Akan mengadakan pesta besar. Injin Minarik Jiang Beizun, Untuk Daigunakan sendiri. Rencana yang bagus, tapi sayangnya. Setelah besok, Jiangcheng tidak akan ada lagi Jiang Beizun. Tuan MU datang di tengah malam. Ada hal penting apa? Melihatku, Tuan Jiang tampak terkejut. Lumayan, karena rumah ini adalah milik Tuan MU. Anda muncul di sini, cukup masuk akal. Tidak. Rumah ini memang pernah milikku, tapi sekarang pemiliknya adalah Tuan Jiang. Karena aku telah memberikannya kepada Tuan, tentu saja tidak ada alasan untuk kembali. Malam ini aku masuk tanpa izin. Mohon maafkan Tuan Jiang. Bukankah Tuan Jiang memberitahu orang yang aku kirim untuk memintaku datang? Kenapa? Baru sebentar, sudah lupa kata-kata yang kau ucapkan sendiri. Sekarang aku datang, bagaimana menurut Tuan Jiang? Sekarang aku datang, bagaimana menurut Tuan Jiang? Sepertinya Tuan MU salah paham maksudku. Silakan duduk. MU Hetang punya banyak urusan. Tidak perlu membuang waktu padaku. Dengan kemampuan Tuan Jiang, pasti akan menjadi mitra paling berharga bagi MU Hetang. Setiap kata dan tindakan, Yanran memperlakukan dengan perlakuan tertinggi. Tidak perlu. Tuan Jiang menolak saya.
Apa maksud MU? Apakah Tuan Jiang mengira Yanran adalah wanita murahan? Hingga membuatmu menjaga jarak seperti ini. Dikatakan bahwa pria pada usia tertentu, kecantikan menempati urutan kedua, kekuasaan dan karir yang utama. Apakah Tuan Jiang juga berpikir demikian? Yanran tahun ini sudah 31 tahun. Belum pernah jatuh cinta pada siapapun, kecuali pada Tuan. Angin besar, jangan sampai kedinginan. Apakah Tuan Jiang salah paham? Saya datang hari ini hanya punya satu tujuan, yaitu menyerahkan benda ini padamu. Surat tantangan dari keluarga Hong. Apa yang Tuan Jiang pikirkan? Baiklah, karena barang sudah disampaikan, saya tidak akan mengganggu lagi. Tuan Jiang bisa mempertimbangkan untuk menghindari pertarungan. Ini karena kepala keluarga Hong Chong Xiao, tidak seperti Hong Li. Dia adalah petarung sejati tingkat bumi, kalah darinya tidak memalukan. Seperti kata pepatah, selama ada gunung, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Tuan Jiang pertimbangkan baik-baik sebelum memutuskan. Jika ada kebutuhan, jangan ragu untuk berbicara. Apapun hasilnya, MU Hetang akan selalu mendukung sepenuhnya. Banyak pria yang ingin melepas bajuku, tapi yang pernah memakaikannya belum pernah ada. Jiang Beizun. Gunung Tianshuan. Menarik. Kakak. Kakak, tunggu aku. Kakak, temani aku ke Gunung Tianshuan. Kamu mau ke Gunung Tianshuan untuk apa? Hari ini kan bukan akhir pekan. Awalnya aku janji sama teman-teman untuk mendaki gunung, tapi mereka semua membatalkannya. Kakak, mau ikut? Tidak, aku masih harus bekerja. Oke, aku mengerti. Kalau begitu, bagaimana kalau nanti malam gelap? Di gunung ada serigala, harimau, atau macan, aku akan. Kak, sudah berapa lama kamu tidak menemani aku bermain? Aku dengar, di gunung ada kuil yang sangat sakti. Kuil Yungwan, mau pergi berdoa bersama? Baiklah, akhir-akhir ini Jiang Cheng juga tidak aman. Aku tidak tenang kalau kamu pergi sendiri. Aku akan menemani kamu. Hore. Ayo, sekarang juga berangkat. Aku tahu, kakakku yang paling baik padaku. Hong Leng, tugas untuk memandu senior Jiang, aku serahkan padamu. Ingat, nanti saat bertemu senior Jiang, harus bersikap sopan. Sudah, kakek, aku tahu. Aku ingin tahu sampai kapan kamu, Jiang Beizun ini, bisa terus berpura-pura. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kalau bisa menolak. Kamu pikir aku mau melihatmu? Ini perintah kakekku, dia memaksa aku untuk menjemputmu. Pergi ke Gunung Tianshuan. Kenapa? Jangan-jangan, kamu benar-benar akan menghadapi tantangan itu. Menurutmu, aku harus tetap di rumah saja. Tentu saja. Aku lihat kamu baru datang, sama sekali tidak tahu betapa dalamnya air di Jiangcheng. Seberapa dalam sebenarnya? Siapa Jia Hong Chong Xiao ini? Dia adalah petarung tingkat bumi yang sudah lama. Pantas disebut sebagai yang terbaik di Jiangcheng. Bahkan kakekku sekarang tidak bisa bilang pasti bisa mengalahkannya. Kamu yang baru mencapai puncak tingkat Xuan, berani mencoba melawan tingkat bumi. Sungguh sombong dan bodoh. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan menerima tantangan itu. Tindakan seperti ini sama saja dengan pergi mencari mati. Belum bertarung, bagaimana kamu bisa yakin aku tidak bisa mengalahkannya? Atau, kamu memang suka menghindar saat ada masalah? Kamu. Banyak bicara tidak ada gunanya,
Saat kamu benar-benar menghadapi petarung tingkat bumi, baru kamu akan mengerti. Ini tidak perlu kamu khawatirkan, Nona Lu. Kak, kita keluar bermain tidak mengajak kakak ipar. Dia tidak marah kan? Dia tidak sebegitu piciknya. Akhir-akhir ini kamu juga mulai memanggilnya kakak ipar. Kenapa? Apakah perasaan kamu padanya sudah hilang? Kak, kamu tidak merasa. Akhir-akhir ini kakak ipar seperti berubah menjadi orang lain. Dia lebih bisa diandalkan dan lebih menawan daripada sebelumnya. Dan selalu bisa memberikan banyak kejutan kecil untuk kita. Kak, sepertinya aku melihat kakak ipar. Jiang Feng. Roro, kamu salah lihat ya. Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Bukankah kamu masih mau bermain? Ayo cepat pergi. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Tuan Jiang sudah sampai. Ini adalah kuil Yungwan-nya. Ya. Mengenai kuil Yungwan ini, asal-usulnya sangat besar. Dia berdiri di puncak Gunung Tianshuan, berada di awan, dan melihat ke ujung langit. Konon Bodhisattva Wu Xiang pernah bermeditasi di sini selama 100 tahun. Dan tidak minum setetes air pun, tidak bergerak seperti gunung, siang malam membaca sutra. Pada akhirnya, dia naik ke surga dan menjadi Buddha, menyelamatkan semua makhluk. Cerita mitos rakyat ini cukup menarik. Ya. Tuan Jiang mau mencoba meminta ramalan? Saya lihat banyak orang yang datang untuk berterima kasih. Sepertinya cukup manjur. Sembahyang tidak perlu, saya tidak percaya hal-hal ini. Zhang Beizun, kamu benar-benar tidak punya pantangannya di depan bodhisattva ini. Berkata sembarangan, saya sarankan kamu dengan tulus. Pergi sembahyang sekali. Minta ramalan. Nanti dalam pertarungan hidup dan mati kamu dengan kepala keluarga Hong Chong Xiao. Apakah kamu akan mati atau cacat, menyelamatkan nyawa? Benarkah? Jiang Beizun seumur hidup. Hanya percaya pada diri sendiri. Kak cepat, ayo cepat-cepat. Di sana ada yang meminta ramalan, kita lihat yuk. Kak cepat. Hei, bagaimana cara meminta ramalan di sini? Katanya manjur, benar tidak? Shifu, adik saya tidak pandai bicara, jangan dipikirkan ya. Penderma, tidak apa-apa, saya lihat adik kecil ini. Sifatnya lincah, hati yang alami, tidak ada yang salah. Ramalan di kuil Yungwan ini. Jenisnya banyak, tidak tahu apa keinginan kalian? Saya ingin meminta keluarga lancar, kakak saya selamat datang dan pergi, sehat. Oh, hahaha. Nona, silakan. Bersatu hati, seperti liba dan kupu-kupu menari di Taman Bangga. Pergi dengan bantuan kuda dan harta, pulang dengan kantong penuh emas. Apa artinya kantong penuh emas? Apakah keluarga kami akan kaya raya? Hahaha. Tanda tangan Zongji bagus sekali, Shifu, ini uang persembahan. Semua tergantung keinginan Nona. Kuil Yungwan ini tidak pernah memaksa. Kak, coba kamu juga minta satu. Aku, Ayo, sudah datang, coba saja. karena kamu sudah minta keselamatan rumah tangga, aku akan minta yang lain. Shifu, bisakah minta jodoh? Liu Chenfei. Shifu, bisakah minta jodoh? Kak, aku lihat kamu dan kakak ipar sering mengalami kesulitan dalam hubungan. 9 dari 10, tanda buruk. Jangan ngawur. Bagaimana kalau ternyata tanda bagus? Nona tidak tahu. Tanda bagus ini, hingga hari ini, di kuil Yungwan. Belum pernah muncul, mungkin Nona akan kecewa. Liu Chenfei sepertinya ingin meminta jodoh antara kita berdua. Aku harus membuatnya lebih percaya diri. Ternyata, kuil ini sama sakti seperti yang dikabarkan. Tidak apa-apa, Shifu, hari ini aku hanya ingin mencari ketenangan hati. Bukan hanya untuk tanda bagus. Baiklah, Nona, silakan.
Buan-buan Jujiu, di tepi sungai, gadis cantik, pria baik hati. Tanda bagus. APA. Aku lihat. Tanda bagus. Ini tanda bagus yang sangat bagus. Tanda bagus yang belum pernah muncul di kuil Yungwan selama 100 tahun. Hari ini tiba-tiba muncul. Jodoh dari langit, hidup bersama sampai tua. Nona memiliki keberuntungan besar. Jodoh ini sangat bagus. Apa maksudnya? Kamu tadi bilang tidak pernah ada tanda bagus. Sekarang malah, jangan-jangan kamu bermain curang, ingin memeras kakakku untuk memberikan lebih banyak uang. Gadis kecil, jangan sembarangan bicara. Kuil Yungwan ini sudah berusia 100 tahun. Tidak pernah melakukan hal yang hina. Mungkin ini hasil usaha kita bersama, juga kehendak langit. Liu Chenfei, tenang saja. Aku pasti akan memberikanmu rasa aman yang lebih. Kedua tamu, keinginanmu sudah terpenuhi. Hari ini kuil ada urusan. Ditutup mendadak. Mohon segera pergi. Ada apa tiba-tiba? Oh, ada orang penting yang akan melakukan upacara. Saya juga tidak tahu detailnya. Mohon segera turun gunung. Tanda bagus, Kak, kamu hebat sekali.